Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menganalisis mengenai dampak COVID-19 terhadap kebiasaan di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Gina Faridatul Zahro. Saya Ade Fitriah. Saya Nurul Afifah. Atau yang kita akrab sebut dengan virus corona merupakan suatu virus menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini sudah memasuki beberapa negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, gejala dari adanya COVID-19 ini beragam, dari ada yang merasakan gejala maupun tidak. Bahkan tidak sedikit yang terpapar dan tidak sedikit yang sudah meninggal. Dari adanya virus COVID-19 ini, yang terdampak bukan hanya soal kesehatan, tapi juga dari segi ekonomi, sosial, bahkan di kancah pendidikan pun terdampak. Di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya mahasiswanya mengalami perubahan yang drastis, mulai dari perkuliahan yang dilakukan secara daring hingga perekonomian yang sulit karena seluruh kegiatan dilakukan secara daring atau di rumah saja. Sampai ada beberapa orang tua mahasiswa yang di PHK disebabkan karena adanya virus corona yang membatasi para pekerja. Kembali lagi ke dampak dari COVID-19 ini yang dirasakan oleh mahasiswa. Banyak sekali suka duka yang dirasakan saat pandemi ini, terutama saat perkuliahan online mengakibatkan kurangnya fokus mahasiswa terhadap perkuliahan yang berlangsung terhadap keberlangsungan perkuliahan. Nah, berdasarkan analisis kami di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bahwasannya dampak yang dialami dan dirasakan mahasiswa itu diantaranya yang pertama, perkuliahan daring berjalan kurang efisien dan efektif dibandingkan ketika perkuliahan secara tatap muka. Yang kedua, penyampaian materi sangat sulit dipahami oleh mahasiswa karena keberlangsungan kuliah yang kurang efektif. Jika ketika perkuliahan tatap muka, mahasiswa bisa secara langsung melihat dosen pengampu menjelaskan dan memaparkan materi, lalu ketika ada yang tidak paham langsung ditanyakan langsung ke dosennya atau sharing dengan temannya yang sudah paham. Berbeda lagi dengan perkuliahan online yang mengharuskan mahasiswa itu paham tidak paham harus paham sendiri gitu, karena tidak bisa bertanya sama dosen, mungkin bisa secara virtual, tapi karena kurangnya komunikasi, maksudnya komunikasi tidak secara langsung itu jadi mengakibatkan kita kurang paham gitu apa yang disampaikan dosen atau pemateri teman-teman yang sedang diskusi begitu. Jadi intinya perkuliahan online itu secara daring ya, secara online itu terbatasi gitu. Lalu yang ketiga itu hambatan sinyal dan kuota ya. Ini tidak asing ketika perkuliahan online berlangsung. Kadang suka di tengah-tengah perkuliahan seperti secara virtual di Google Meet atau Zoom itu sinyal yang buruk itu mengganggu perkuliahan kita gitu. Perkuliahan secara online kadang suka keluar sendiri. Nah, yang mengakibatkan jadi kita kurang paham apa yang disampaikan dosen kita, yang dosen pengampu mata kuliah tersebut. Akhirnya kita harus memahaminya sendiri tanpa bisa bertanya, karena kan kalau bertanya juga mungkin susah juga menerangkannya atau sama-sama belum paham temannya gitu. Terus kendala kuota juga kadang di tengah-tengah perkuliahan, seperti kalau dosen menyampaikan materi itu suka ada pemberitahuan kuota Anda habis. Nah, di situ juga kan mengganggu sekali, kalau kuota habis kan tidak dapat terhubung. Nah, yang keempat, banyaknya tugas dan
harus dikerjakan di waktu yang bersamaan gitu. Jadi kita bingung sendiri gitu sebagai mahasiswa mau mana dulu nih yang lebih penting, sedangkan dikumpulkan secara bersamaan. Kadang sehari itu diberi waktu hanya sampai pukul 8 malam atau ada juga yang sampai pukul 12. Mungkin itu hanya itu analisis yang kami dapatkan dari dampak COVID ini terhadap mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang terakhir yaitu solusi. Solusinya adalah kita bisa melihat orang lain yang mungkin hidupnya kurang seberuntung kita. Dari situ kita memotivasi diri kita untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan yang saat ini kita jalani. Sesulit apapun masalahnya, kita harus yakin pasti ada jalan keluarnya. Dan yang terpenting, kita jadikan ini semua sebagai pelajaran agar kita lebih semangat lagi ke depannya dan bisa lebih konsisten juga. Disiplin dalam mengatur waktu. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga tetap harus dijaga apalagi di masa pandemi. Kita harus lebih ekstra lagi dalam menjalani hidup, salah satunya menjaga kesehatan dan imun tubuh kita dengan memenuhi beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Di antaranya yaitu mencuci tangan dengan benar dan di air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri, dan yang terakhir membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Terima kasih. Baik, itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum